Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 38, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, dzalika taqdirul azizil alim. Dan itu adalah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Takdir itu kekuasaan Allah yang Al-Aziz, yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui. Dalam bahasa Arab, tajri diambil dari jaryu. Al-jaryu itu al-masyu bisyiddah, jalan dengan cepat. Hampir seperti lari. Kalau kita mengatakan al-masyu jalan biasa, tapi al-jaryu ijri berarti maksudnya lebih cepat sampai mendekati lari. Disebut dengan al-jaryu. Di sini Allah mentakbir wasyamsu tajri, matahari mengalir ya. Bergerak ya, mengalir. Ya, apalagi disebut dalam nanti ayat selanjutnya fi falakin yasbahun, seperti berenang di falak. Itu matahari berjalan dengan cepat. Ini menunjukkan matahari tidak diam, tapi dia bergerak. Dia bergerak mengitari sesuatu. Ya, makanya Allah menggunakan lafaz tajri. Bergerak mengitari sesuatu, dan gerakannya tentu sangat cepat, apalagi matahari yang sangat besar seperti itu ya. Tentu wallahu alam sebesarnya seperti apa, tapi demikianlah sebagian pakar-pakar astronom mengatakan bahwasanya matahari sangat besar, entah berapa kali lipat daripada bumi ya. Kemudian jaraknya jauh dari bumi sekitar 150 juta kilometer, itu perkataan mereka. Wallahu alam akan kebenarannya ya. Tetapi Allah menyebutkan bahwasanya matahari bergerak ya, di mustaqarrillah, menuju kepada tempat istiqrarnya. Nah, istiqrarnya ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tajri di mustaqarrillah, maksudnya mustaqar zamani, yaitu berkaitan dengan waktu. Yaitu bahwasanya matahari akan terus mengalir tidak berhenti sampai waktunya dia berhenti, yaitu ketika hari kiamat kelak. Ini tafsiran sebagian ulama. Di mustaqarrillah ay mustaqar zamani, tempat istiqrar itu kan tempat menetap kalau bahasa Arab ya. Sampai dia berhenti pada waktunya, dan itu ketika hari kiamat kelak ya. Karena Allah berfirman dalam surat Ibrahim, wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Allah menundukkan, mengatur bagi kalian syamsa wal qamar da'ibain, matahari dan bulan yang terus tidak pernah berhenti. Da'ibain itu terus menerus seperti itu. Kapan berhenti? Nanti pada hari kiamat baru berhenti tugas mereka. Ya, ketika idza syamsu kuwirat, ketika matahari sinarnya diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jumi'a syamsu wal qamar, matahari digabungkan dengan rembulan. Tapi ini makna pertama, limustaqarrilaha, maksudnya matahari akan terus mengalir tidak berhenti. Dan kalau kita baca perkataan ahli astronomi, mengatakan matahari sudah tercipta entah berapa miliar tahun yang lalu, ya Allah alam ya. Dan semenjak itu dia sudah berjalan sampai dia berhenti pada hari kiamat kelak. Siapa yang bisa mengatur ini semua? Kemudian bayangkan kalau benar perkataan mereka, ahli-ahli astronom ini yang mengatakan jaraknya 150 juta tahun. Bagaimana panas matahari bisa konstan sampai ke bumi dengan jarak sekian? Betapa energi yang keluar bisa sampai 150 juta tahun, 150 juta kilometer ya, sampai ke sini dengan energi yang konstan. Dan bagaimana energi matahari tidak habis-habis sejak miliaran tahun yang lalu ya, tidak habis-habis. Siapa yang bisa bikin ini semua? Siapa yang bisa nyalain? Jangan usah nyalain api terus menerus. Kita nggak mampu dunia ini. Bahan bakar habislah, apalah. Ini bayangkan ya, matahari 150 juta kilometer, cahayanya panas, sinarnya sampai ke bumi dengan konstan dan stabil ya. Seandainya matahari maju sedikit, tentu bumi akan terbakar, akan rusak atmosfer dan yang lainnya. Kalau matahari mundur, bisa jadi bumi akan menjadi dingin dan manusia tidak bisa hidup di atasnya. Dan ini kenikmatan matahari luar biasa, berkaitan dengan banyak kejadian dalam atas muka bumi ini. Berkaitan dengan orang bekerja, melihat cahaya, ya, bisa juga sumber energi listrik dengan matahari, berkaitan dengan kehidupan hewan-hewan, berkaitan kehidupan tumbuhan kapan berbunga, kapan musim semi, banyak berkaitan dengan matahari ya. Kalau tidak ada matahari maka rusak semua kehidupan di alam semesta ini.
Ya, makanya saking hebatnya matahari banyak orang nyembah matahari. Banyak orang nyembah matahari. Maka datanglah Al-Qur'an, syariat Islam menjelaskan matahari bukan Tuhan, dia diatur. Dia diatur. Ya, dia diatur makanya dijelaskan dia berjalan sesuai dengan aturannya fi falakin yasbahun. Karena banyak orang mengagungkan matahari bahkan menyembah matahari. Mungkin sampai sekarang masih ada yang menyembah matahari. Ya. Kenapa? Saking banyak manfaat yang manusia dapatkan dari matahari. Ini semua diatur. Sampai kapan? Limustaqarrillah. Sampai waktunya yang Allah tentukan, yaitu hari kiamat kelak. Ini pendapat. Pendapat yang mengatakan tajri limustaqarrillah, maksudnya adalah ada satu tempat, ya, dia sujud di bawah arsy matahari tersebut, lalu minta izin, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyuruh dia melanjutkan perjalanannya seperti biasa sampai ada saatnya Allah menyuruh dia terbit dari arah terbenamnya, dari maghrib, dari barat. Ya, disebut mustaqar di situ karena dalam hadis Rasulullah SAW itu membacakan ayat ini. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Bahwasanya matahari berjalan dengan cepat li mustaqarrin laha menuju ke tempat istiqrarnya. Ya, tetapi tentunya ini hal yang kita sulit untuk kita pahami dengan logika kita karena hal yang gaib kita enggak tahu bagaimana caranya. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya matahari sujud. Tentu ini juga di luar nalar kita. Ya, kita tahu sujud ya yang punya kaki, yang punya tangan sujud ya tinggal taruh kepala di tanah itu namanya sujud. Tapi matahari sujud tanpa tangan, tanpa kaki bagaimana? Allah alam bisawab. Sebagaimana ketika Nabi Yusuf alaihissalam bercerita tentang mimpinya kepada ayahnya, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahanda, aku melihat 11 bintang, rembulan, matahari sujud pada aku. Bagaimana? Allah alam, kita enggak tahu. Ya. Kalau manusia kita bisa bayangkan sujudnya tinggal turun, dahi letakkan di tanah, selesai sujud. Tapi matahari yang bergerak, tidak ada dataran yang buat dia harus berhenti di situ. Kemudian sambil bergerak terus dia bagaimana sujudnya, bagaimana minta izinnya, ini perkara yang gaib, hanya Allah yang tahu. Allah alam bisawab. Kalau datang hadis dari Nabi SAW kita benarkan. Adapun menganalogikan dengan apa yang kita lihat, maka tentu tidak tepat. Ya. Kata Allah, dzalika taqdirul azizil alim. Ini semua karena takdir, yaitu karena ketetapan, ya. Allah yang mentakdirkan semua, Allah yang mengatur semuanya. Al-Azizil Alim, yang Maha Perkasa dan Maha Berilmu. Artinya yang bisa melakukan ini memiliki dua sifat utama. Maha Perkasa, dalam hebat gimana bisa ngatur benda sebesar ini. Yang jaraknya kata konon 150 juta kilometer. Al-Alim yang Maha Berilmu karena ini matahari ini berkaitan dengan banyak kemaslahatan di atas muka bumi. Jadi semuanya sudah diatur oleh Allah dengan begitu detailnya, ya, makhluk-makhluk yang butuh matahari, kemudian waktunya bagaimana, semuanya luar biasa. Bagaimana cahaya matahari berkaitan dengan kehidupan manusia, dengan kehidupan tumbuhan, dengan kehidupan hewan, suhunya sekian, kemudian ini tidak ada yang bisa bikin seperti ini kecuali yang Al-Aziz, bukan hanya maha hebat, tapi dia juga Al-Alim, maha berilmu. Ilmu tentang matahari, ilmu tentang berbagai macam kehidupan makhluk di bumi ini, yang kemaslahatan makhluk-makhluk ini berkaitan dengan matahari tersebut. Ya, mungkin ya, seorang orang bisa melakukan demikian. Ini hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Makanya Allah mengatakan, dengan merenungkan tentang matahari, maka kita tahu Allah Al-Aziz dan Al-Alim, maha perkasa dan juga maha Al-Alim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.